Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua hari ini? Insya Allah baik semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, hari ini walaupun belajar jarak jauh, harus tetap semangat ya, karena kita akan masuk ke bab baru. Bab barunya apa? Nah, bab barunya adalah materi tentang SPLDV. Siapa yang tahu apa itu SPLDV? Pernah dengar? SPLDV itu adalah S-nya sistem, P-nya persamaan, L-nya linier, D-nya 2, V-nya variabel. Oke, sistem persamaan linier 2 variabel. Sebelumnya kita mau kasih tahu nih pengertiannya dulu tentang variabel itu apa sih. Sebenarnya teman-teman, ini kita sudah pernah belajar kemarin waktu materi pola bilangan, itu sudah kita gunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Terus baru yang kemarin juga materi tentang fungsi juga menggunakan sistem linear 2 variabel. Masih ingat nggak yang eliminasi substitusi? Nah, eliminasi substitusi itulah yang dinamakan sistem persamaan linear 2 variabel. Contoh nih. Contoh. Ada 2x ditambah 3y sama dengan, misalnya ya, sama dengan berapa nih? Misalnya 13 misal. Nah, yang dikatakan variabel itu adalah huruf di mana huruf tersebut bisa kita isi dengan angka berapapun. Mana yang merupakan huruf? Oh, ada ini. X dan Y. Nah, X dan Y inilah yang disebut variabel. Ya, kan bolak-balik lipen tuh ketinggalan ya, Nah, X dan Y variabel. Sedangkan nih, 2 sama 3 angka di depan variabel itu disebutnya koefisien ya. Yang X dan Y itu namanya variabel, angka di depan variabel itu disebutnya koefisien. Nah, sedangkan ini yang sendirian, yang berdiri sendiri, nggak ada variabelnya, itu disebutnya konstanta. Aduh. Susah ya. Konstanta. Nah, jadi
Misal tadi 2x tambah 3y sama dengan 13. X dan y merupakan variabel. 2 dan 3 di sini angka di depan variabel disebut koefisien. Sedangkan angka yang berdiri sendiri tidak ada variabelnya disebut konstanta. Kenapa disebut konstanta? Karena konstan. Tetap dia. Sedangkan kalau yang lain bisa berubah, kayak variabel bisa berubah dengan berbagai angka. Nah, yang pernah ibu pernah bilang kemarin itu kalian sudah belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel sebenarnya. Masih ingat kan, kayak misalnya 2A ditambah B gitu ya, sama dengan misalnya 7 gitu kan. Kalau yang kemarin A sama B, berarti yang disebut variabel mana? A dan B ya. Yang disebut variabel A dan B. Kamu apa yang masuk tutup ini? A dan B. Sedangkan yang disebut konstanta, konstan. Oke, good, pintar. 7. Yang disebut koefisien. Nah, koefisien di sini kan ada 2. Satu-satu nih ibu tanya. Koefisiennya A. Koefisiennya A. Oke, good. 2. Koefisiennya B. Koefisiennya B berapa? Jangan bilang nggak ada ya. Koefisiennya B itu ada. Lihat. Kalau tidak ada angka di depan B, berarti di sini ada nilai 1. Pernah kan ibu bilang sebelumnya, kalau nggak ada angkanya berarti nilainya 1. Berarti koefisiennya B 1 ya. Plus 1 ya. Kalau di sini min, berarti min 1 atau negatif 1. Oke. Next. Kita mau cari nilai variabelnya nih. Kita mulai dari satu variabel dulu deh ya. Contoh. Misalnya 4A dikurang 5 sama dengan 3 misalnya. Oke, satu-satu. Koefisiennya A. Good, 4. Variabelnya A. Konstantanya. Konstanta di sini ada 2, ada 3 dan 5 ya. Nanti kalau bisa konstantanya kita gabungin jadi 1. Nah, pertanyaannya adalah kita mau mencari nilai A. Gimana caranya? Caranya adalah seperti yang kemarin-kemarin. Angka, kan ini ada ruas kiri, ruas kanan ya. Ini ada ruas kiri. Ini ruas kiri. Ini ruas kanan. Yang membedakan ruas kiri sama ruas kanan apa? Sama dengan. Ya, jadi ini kiri, ini kanan. Oke? Nah, sekarang yang ruas kiri dulu karena A-nya ada di ruas kiri. Ruas kiri yang tidak dekat dengan A, angka apa? Ini atau ini? Yang tidak dekat dengan A. 4 atau 5? 5 ya, negatif 5. Maka yang jauh dari A kita pindahkan dulu ke ruas kanan karena yang dia ada di sebelah kiri, berarti dipindahkan ke ruas sebelahnya kanan. Jadi kita tulis lagi 4A sama dengan 3 ya kan, 5-nya ini pindah ke sini, pindah ke sini. Kalau dipindahkan itu kebalikannya, tadinya dia dikurang, kalau kita pindahkan menjadi
ditambah. Ya, kebalikannya. Kalau dia dikurang jadi ditambah. Kalau dia ditambah jadi dikurang. Kalau dia dikali jadi dibagi. Kalau dia dibagi jadi dikali, ya, kebalikannya ya. Oke, kita jumlahkan dulu apa yang kita gabungkan, apa yang bisa kita gabungkan. Jadi 4A sama dengan 3 tambah 5 good 8. Oke. Lalu kan kita mau nyari A sama dengan nih, A-nya sama dengan berapa gitu. Maka nilainya yang dekat dengan A kita pindahkan, ya. 4A itu artinya 4 dikali A. Ya, 4 dikali A. Maka kalau dikali, kalau kita pindahkan jadi dibagi. A-nya sama dengan 4-nya pindah. Jadi 8, kalau dibagi kita pakainya per aja ya. 8 per 4. Oke, kita hitung 8 dibagi 4 2. Jadi A itu sama dengan 2. Apakah benar A itu sama dengan 2? Kita coba masukkan ke sini. A-nya sama dengan 2. Berarti 4 kali 2 dikurang 5 sama dengan 3, benar nggak? Coba. 4 kali 2, 8. 8 dikurang 5, 3. Benar kan? Oke, berarti kalau A sama dengan 2, hasilnya benar. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, yang bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Oke, tar dulu sampai sini. Misalnya lagi nih. Ibu kasih contoh baru deh ya. Bentar. Oke, contoh yang kedua. Misal gini. 7 dikurang 3x misalnya ya, sama dengan 5. 7 dikurang 3x sama dengan misalnya 16. Oke. Siapa yang bisa? Coba. Ada ruas kiri. Ya, ada ruas kiri, ada ruas kanan. Ada ruas kiri, ada ruas kanan. Berarti apa yang harus kita pindahkan dulu? Yang jauh dari variabel, ya. Yang jauh dari variabel ruas kiri. Oh, angka 7. Berarti kita tulis dulu bawahnya. Ingat ya, koefisiennya X itu adalah bukan hanya 3 tapi negatif 3 koefisiennya. Maka negatifnya tetap kita tulis. Jadi negatif 3 negatif 3x sama dengan 16. 7-nya nilainya apa? Oh, 7 ini nilainya positif. Maka kalau kita pindahkan jadi negatif. Ingat, negatif ini itu nih punyanya
3, bukan punyanya 7 ya. Yang 7 ini nilainya positif. 7 ini nilainya positif. Kalau negatif ini miliknya 3. Nah, oke, lanjut kita kerjakan. Negatif 3x sama dengan 16 dikurang 7 9. Baru ini negatif 3x sama dengan 9. Negatif 3x. Ini artinya negatif 3x itu negatif 3 dikali x ya. Maka kalau kita tulis x sama dengan 9, negatif 3-nya pindah. Tadinya dikali jadi dibagi. Ya, negatif 3-nya jadi dibagi. Oke, jangan sampai bingung ya. Kalau 7 ini itu nilainya positif, kalau pindah jadi negatifnya. 7 ini pindah jadi negatif. Kalau negatif 3, kenapa pindah itu jadi dibagi sedangkan negatifnya tetap? Karena yang kita mau rubah itu perkalian, bukan tandanya ya. Jadi tandanya tetap. Kalau negatif 3x sama dengan 9, maka pindahnya jadi dibagi negatif 3. Tandanya tetap ya, karena ini yang dirubah adalah perkalian menjadi pembagian. Kalau yang 7 ini yang dirubah apa? Penjumlahan dirubah jadi pengurangan. Itu ya. Oke, lanjut dikerjakan. X sama dengan 9 dibagi negatif 3, negatif 3 ya. 9 bagi 3, 3. Positif bagi negatif, negatif. Apakah benar? Coba kita hitung. 7 dikurang 3 kali negatif 3 sama dengan 16. Benar nggak ya? Coba. Sama dengan berapa nih? Apakah 16? Coba. 7 dikurang 3 kali negatif 3. Negatif 9. Oke, negatif ketemu negatif, positif. 7 tambah 9, 16. Benar? Benar. Oke. Sampai sini paham? Oke, alhamdulillah. Oke. Nah, itu tadi satu variabel. Sekarang kita mau menentukan nilai dua variabel. Contoh. Dua X ditambah Y sama dengan 3. X dikurang 3Y sama dengan 5. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai X dan Y. Oke. Masih ingat kan eliminasi substitusi? Nah, ini kita gunakan itu. Ya. Kita tulis lagi 2X ditambah Y sama dengan 3. X dikurang 3Y sama dengan 5. Oke, kalau kemarin eliminasi substitusi itu kan langsung kita kurangi ya. Kenapa bisa langsung kita kurangi? Karena nilai B-nya kemarin nih, ingat nggak? Nilai B-nya itu sama-sama 1. Maka kalau kita langsung kurangi, B-nya itu bisa hilang, ya kan?
Nah, sekarang di sini nilai Y-nya tidak sama-sama satu. Nilai X-nya juga tidak sama-sama satu atau tidak sama nilainya. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan mengkalikan keduanya sesuai koefisien yang akan kita koefisien yang variabel yang akan kita hilangi atau eliminasikan. Contoh, kita mau eliminasi yang mana dulu nih? Mau eliminasi X atau mau eliminasi Y? Misal kita mau eliminasi X dulu. Kita mau menghilangkan nilai X-nya ya. Variabel X-nya kita mau menghilangkan. Maka kita lihat koefisiennya. Yang atas koefisien X-nya berapa? 2. Maka yang bawah kita kalikan 2. Ya. Terus yang bawah koefisiennya berapa? Kalau nggak ada berarti nilainya ada 1. Maka yang atas kita kalikan 1. Nah, kalau dikalikan ini semuanya kita kalikan, jangan cuman X-nya aja ya. Berarti 2X kali 1. Nih, semuanya dikalikan. Ini kali ini. Oh, 2X kali 1 2X. Terus X kali Y kali 1 berarti tambah Y. 3 kali 1 sama dengan 3. X kali 2 2X. Negatif 3Y kali 2. Negatif 3 kali 2 6. Negatif kali positif negatif. Variabelnya jangan lupa. Jadi negatif 6Y. 5 kali 2 10. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi kan kita tujuannya untuk menghilangkan X. 2X sama 2X sudah sama nih. Maka langkah selanjutnya berarti kita kurangi atau kita tambah supaya X-nya hilang. Kalau kita tambah malah jadi bertambah 4X ya. Jadi kita kurangi 2X dikurang 2X 0 habis. Y dikurang negatif 6Y. Kurang ketemu negatif. Jadi positif. Berarti Y ditambah 6Y. 7Y. 3 dikurang 10 negatif 7. Punya uang 3, punya utang 10. Jadi punya utang ya. Oke, maka Y sama dengan, ini kan artinya 7 kali Y, berarti 7-nya pindah. Jadi dibagi, negatif 7 bagi 7. Berapa negatif 7 bagi 7? Ya, Y sama dengan negatif 1. Nah, ini eliminasi. Udah ketemu Y-nya. Maka kita substitusikan. Substitusi. Apa itu tuh substitusi? Substitusi itu memasukkan. Mau kita pilih dulu, mau yang atas apa yang bawah? Mau yang atas salah. Mau yang atas atau yang bawah? Terserah, enak yang mana. Misalnya yang atas ya, kita tulis lagi 2x tambah Y sama dengan 3. Y nya tadi kita ketemu negatif 1, berarti kita masukkan
2x, y-nya negatif 1 ditambah negatif 1 ya, sama dengan 3. 2x positif ketemu negatif, jadi negatif 1 sama dengan 3. Selanjutnya kita mau cari x nih, x sama dengan, maka ruas kiri yang jauh dari x kita pindahkan dulu, berarti 2x sama dengan 3, negatif 1-nya pindah jadi positif, berarti 2x sama dengan 3 tambah 1, 4. Oke, ini artinya 2 kali x ya, berarti x sama dengan 4, 2-nya tadi 2 kali x, berarti 2-nya kalau kita pindahkan ruas jadi dibagi, x-nya sama dengan 2. Berarti tadi kita suruh menentukan nilai x dan y, berarti x-nya berapa? X-nya 2 dan y-nya negatif 1. Oke, sampai sini apakah sudah jelas? Bila masih belum jelas, silahkan diulangi videonya sampai kalian mengerti, atau bisa tanya langsung ke ibu. Nah, yang sudah mengerti coba dikerjakan ya soalnya ya. Ini ibu punya soal. Yang pertama, 2 soal aja deh. Yang pertama, 2x tambah 3y sama dengan 5. 4x dikurang y sama dengan 3. Ya, tentukan nilai x dan y. Oke, ini nomor 1. Nomor 2, 2a ditambah 10b sama dengan 14. 5a dikurang 9b sama dengan 1. Nah, tentukan nilai A dan B. Masih bisa kebaca kan? Iya. Oke, yang pertama 2x tambah 3y sama dengan 5. 4x dikurang y sama dengan 3. Nah, tentukan nilai x dan y pakai eliminasi substitusi ya. Dan soal yang kedua, 2a ditambah 10b sama dengan 14. 5a dikurang 9b sama dengan 1. Kalian tentukan nilai A dan B, sama-sama menggunakan eliminasi substitusi. Silahkan dikerjakan. Semoga mengerti yang tadi penjelasan dari ibu, dan kalian juga bisa mengerjakan. Apabila masih ada yang belum paham, silahkan diulangi ya, diulangi lagi videonya, dicermati baik-baik. Dan apabila masih belum paham, bisa langsung tanya ke ibu, bisa dengan WA ibu atau tanya temennya, WA temennya ya. Oke, sekian dari ibu tunggu tugasnya ya. Nanti silahkan di checklist, diisi pollingnya ke apakah sudah mengerjakan atau belum di saluran ya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga apa yang tadi kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan kita hari ini maupun kelak. Ya, Ibu Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.